Selamat sore pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, para kawan pajak, bagaimana kabar Anda sore hari ini? Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat ya. Senang sekali hari ini Bicara Uang Kita bisa kembali hadir menjumpai Anda di hari Rabu 15 April 2026 bersama dengan saya Feby Grace Hutajulu. Dan dalam program ini Bicara Uang Kita tentu kita akan terus berbincang hal-hal seputar dengan perpajakan. Secara khusus yang terus kita gali setiap minggunya adalah mengenai Cortex. Dan tema yang akan kita angkat pada sore hari ini adalah bayar pajak jadi makin mudah dan akurat. Ini tentu saja melalui Cortex. Hadir sudah 3 orang narasumber yang akan berbincang dengan saya di studio TVRI pada sore hari ini. Saya mau menyapa, baru kali ini Pak, bertiga nih. Nah, biasanya berdua saja ya. Baik, di sebelah saya narasumber yang pertama ada Pak Daniel Zebua. Selamat sore Pak Daniel. Selamat sore Baby. Pak Daniel ini sekarang sebagai Kasubdit P2 Humas, Kanwil DJP Sumatera Utara 2. Dan bersama Pak Daniel sudah hadir yang sudah tidak asing lagi. Selamat datang kembali Bang Jenry Sunandar Saragi dan juga Kak Oka Wina Febrina Sagala. Hai Kak. Selaku fungsional penyuluh pajak Kanwil DJP Sumatera Utara 2. Sehat ya Pak? Sehat Kak Feby gimana? Sehat juga Kak. Kita mau Cortex lagi nih, kita gali sampai ke akar-akarnya nih kayaknya. Tapi mungkin sebelum kita bahas terkait dengan spesifik tema kita, saya mau tahu juga nih Pak, ini kan masih pertengahan April, ya. Di akhir Maret kemarin kan memang pasti orang berbondong-bondong nih melakukan pelaporan SPT gitu ya, SPT pribadi. Nah kalau di Sumatera Utara 2, nah gimana yang terjadi di sana? Mungkin agak meriah di sana. Gimana pelapor, apa memang banyak sesuai target Pak atau seperti apa kalau di Sumut 2? Khususnya di lingkungan Kanwil DJP Sumut 2 di masing-masing KPP wilayah. Untuk pelaporan SPT tahunan Cortex itu bisa dikatakan sangat-sangat maksimal ya, karena kita untuk pertumbuhan 8 tingkatnya, maksudnya urutan ke-8 dari secara nasional ya? Secara nasional dari 34 kanwil kita nomor 8. Jadi itulah yang membuat apresiasi juga sama kita. Bagaimana kita bisa meningkatkan lagi peringkatnya, sehingga inilah perlunya kerjasama kita dengan masyarakat, dengan wajib pajak ya, sehingga semua itu bisa kita sinergikan ya. Kita terus melakukan edukasi ya, baik yang datang ke kantor KPP ataupun ke kanwil kita di Pematang Siantar. Jadi itu yang kita coba laksanakan, sehingga dengan siaran ini mudah-mudahan semakin banyak masyarakat yang antusias ya melaksanakan pelaporan SPT tahunan dengan aplikasi Cortex. Walaupun memang sudah diberikan dispen waktu sampai akhir April, kita berharap jangan sampai karena itu April ya nanti pas akhir April baru nanti banyak yang melaporkan pajaknya. Itu nanti akan merepotkan wajib pajak sendiri gitu ya. Karena kalau sampai lewat juga nanti di tanggal akhir April ya itu akan dikenakan sanksi. Denda ya Pak? Denda yang dikenakan. Nah, itu yang perlu kita coba terus edukasi, kita ingatkan dalam hal pelaporan SPT tahunan, baik itu orang pribadi maupun perusahaan atau badan. Itu yang kita sampaikan Pak. Tapi masih banyak nggak Pak yang cukup bingung gitu menggunakannya, kan pertama kalinya pakai Cortex itu. Masih banyak nggak yang bingung, aduh menunya banyak sekali nih, mau diklik yang mana gitu, masih ada nggak Pak keluhan-keluhan gitu kalau di Sumut 2? Kalau di Sumut 2, kalau keluhan itu saya rasa di mana-mana pasti ada ya. Cuman kita terus edukasi ya, kita sampaikan bahwa pengisiannya itu secara detail ya, kita baik itu di KPP maupun di Kanwil, bahkan kita hari Sabtu Minggu kita buka untuk mengedukasi, membantu wajib pajak bagaimana cara pengisiannya. Nah, jadi dalam hal pengisian itu pun kita menyampaikan kepada wajib pajak apa-apa saja yang mereka harus bawakan, data-data yang perlu diisi di Cortex nantinya. Oh, artinya maksudnya mereka masih boleh datang ke kantor untuk dibantu pengisiannya ya Pak? Iya, setiap hari kita siap membantu. Bahkan Sabtu Minggu sampai dengan akhir April kita tetap mengedukasi
Ada tetap kita satgas bantu. yang standby ya Pak? Ada, siap. Udah kita siapkan. Oh gitu, oke. Bang Jendri, Ya. kalau dari total capaian lah, kira-kira sesuai angkanya udah sesuai belum nih Bang? Iya, ini Harapan. seperti Pak Daniel tadi katakan bahwa secara nasional kita termasuk yang bagus lah, ya 10 besar. Cuman dari segi pencapaian masih ada yang harus kita lakukan. Kenapa? Karena masih ada untuk badan di tanggal 30 April dan juga untuk orang pribadi yang kemarin belum sempat lapor kali ya. Jadi masih ada angka yang harus kita capai. Nah, seperti Pak Daniel katakan bahwa memang kita punya treatment untuk bisa mencapai target yang ditetapkan nasional supaya angka kepatuhan kita juga bagus. Sama seperti kata Pak Daniel tadi bahwa kita sering mengedukasi, membuka layanan baik itu di dalam kantor maupun di luar kantor. Kemudian kita juga sering asistensi ke dinas, ke instansi pemerintah, ke pihak swasta pemberi kerja dengan jumlah karyawan yang banyak gitu. Jadi secara nasional kita masih bagus KPB, tapi tetap menjadi tantangan bagi kita untuk ya supaya semua wajib pajak itu melaporkan SPT-nya. Masih ada waktu ya Bang? Masih ada waktu, masih ada tanggal 30 April karena masih ada relaksasi ya istilahnya. Jadi dilaporkan sebelum tanggal 30 April atau tanggal 30 April terakhir kita nggak kena sanksi. Jadi Kak Oka, ini memang karena khusus tahun ini saja karena masih transisi gitu ya dengan Kornes makanya diperpanjang sampai April atau seperti apa Kak? Benar, jadi kan ini transisi nih Kak, masih banyak WP-WP yang butuh asistensi dalam pelaporan SPT ini. Jadi kan mepet juga itu kemarin dengan Lebaran. Daripada nanti kawan pajak ini bingung, saya mau Lebaran dulu apa mau SPT dulu. Jadi Jangan sampai mereka berlebaran dengan beban pikirannya gitu kan Kak. Jadi Menteri Keuangan memutuskan diadakan relaksasi SPT. Jadi atas keterlambatannya itu kalau nggak ngelapor 31 Maret tidak diterbitkan STP gitu Kak. Jadi pokoknya selama limitnya sampai April ini nggak ada denda-dendaan ya? Nggak tidak ada. Lewat dari April ya Pak baru denda ya? Iya, itu yang kita selalu sampaikan gitu. Ya masih ada waktu berarti ya. Sampai kena denda. Pak boleh nggak sedikit mungkin kita mau mengingatkan kawan pajak sebenarnya tahun ini kan pakai Cortex nih Iya. perdana untuk pelaporan SPT. Iya. Secara fundamental gitu sebenarnya apa sih yang berbeda dengan sistem yang lama gitu Pak dengan menggunakan Cortex ini? Kemudahan apa yang sebenarnya bisa dirasakan oleh wajib pajak dengan Cortex sekarang Pak dibandingkan dengan sistem yang lama? Ya, kalau kita bandingkan yang sistem lama ataupun yang sifatnya manual ya, dengan aplikasi Cortex ini ya sangat jauh berbeda ya, karena kalau melalui Cortex ini segala data yang ada sama kita ya, khususnya melalui data KTP ya kan, ataupun penghasilan ya, itu harus diisi ke dalam Cortex, termasuk juga harta yang ada. Jadi hal itu perlu kita sampaikan ke wajib pajak agar mengisi semuanya data-data yang ada ya, sehingga nanti ke depan data-data ini jika diisi secara benar dan seluruhnya diisi, tidak ada selisih pajak ataupun potensi pajak nantinya. Ya, kalau seandainya sekarang belum diisi semua, tahun depan baru diisi, ya itu nanti kita akan melihat bagaimana pajaknya. Nah, selisih pajaknya nanti ketahuan nantinya. Nah, itu yang perlu kita sampaikan, bahwa dengan aplikasi Cortex ini semua itu sifatnya data itu detail itu. Nah, itu yang perlu kita ini. Dan udah terintegrasi semua ya Pak dalam Cortex? Ya terintegrasi, betul. Oke, Bang Jadi mau nambahin mungkin Bang? Gini, yang paling mendasar menambah apa kita rasakan? dari yang dikatakan Pak Daniel bahwa Cortex ini istilahnya satu pintu. Kalau dulu kita kan mau lapor e-filing, mau bayar ada e-billing gitu kan, mau lakukan pemindah bukuan ada lagi sistem tersendiri, kemudian mau daftar ada e-registrasi. Ini enggak, kita hanya melakukan aktivasi di satu pintu. Di situ kita bisa melakukan pelaporan, pembayaran, membuat billing, kemudian pendaftaran, mengubah data, mengubah alamat, itu semua dilakukan di situ. Kalau kemarin itu dengan DJP online, kita harus secara manual istilahnya, mau ngubah data datang ke kantor gitu ya,
mau ada formatnya harus diisi. Ini enggak, kita bisa lakukan di situ. Kemudian Cortex itu sifatnya memvalidasi data dari si punya data. Istilahnya source of the truth. Jadi ambil data dari yang punya data. Jadi data yang benar bagi kita adalah data dari Dukcapil. Maka data Dukcapil yang kita peroleh, kita uji kebenaran datanya dengan format sekarang. Nah, itu wajib pajak bisa melakukan pembetulan, mau mengubah dengan data sebenarnya. Nah, bisa dilakukan di situ. Kemudian data pemberi kerja yang melakukan atau menerbitkan bukti potong di mana kita menerima penghasilan, nanti akan muncul di Cortex. Sehingga kita nggak perlu lagi, mana bukti potong saya Pak, Bu, sama bendahara atau bagian keuangan diminta, nggak perlu. Karena ketika mereka melaporkan akan nempel di data kita, istilahnya pre-populated gitu ya. Jadi semua produk hukum atau faktur misalnya atau bukti potong itu akan muncul di Cortex kita, gitu secara Artinya mendasar. betul-betul satu pintu semua udah ada di Benar, Cortex. Bahkan ada fitur pengaduan juga, Benar. edukasi, bahkan ada file-file Iya, kayak soal iya. pajak yang bisa Iya. di Benar, Kak. download gitu ya Bang Iya, ya. jadi Kak Febi misalnya, saya dari perusahaan PTA, saya belum paham terkait dengan ini, bisa dimintakan untuk melakukan edukasi. Mengundang pun Mengundang. bisa via Cortex ya Bang, mengundang untuk datang Iya. ke tempat kita Iya, gitu. ada tuh layanan permintaan edukasi gitu. Jadi kalau segala layanan kita juga udah serba Cortex semua. Jadi nggak perlu lagi misalnya harus datang ke kantor, kecuali mungkin bingung inputnya gimana. Nah, Ya, itu baru seperti yang diceritakan silakan. Pak Daniel tadi ya, masih bingung. Tapi nanti kalau setiap kali datang ke kantor pasti dibantu sampai selesai itu ya Pak? Dibantu. Bantu. Untuk pengisian ya, sampai Iya, tuntas ya. sampai tuntas. Kalau misalnya terjadi error dan sebagainya, kita akan mengeskalasi ke kantor pusat sehingga benar-benar kebutuhan wajib pajak itu terpenuhi, terselesaikan gitu. Oke, mungkin saya mau tahu nih Pak, sempat ada error nggak Pak kemarin waktu 31. hari-hari terakhir akhir Maret gitu, sempat Iya. ada nggak sistem error seperti yang ya mungkin namanya sistem kan Iya. diprediksi juga akan terjadi kalau banyak yang mengakses, terjadi nggak Pak? Iya, itu seperti ya tahun-tahun yang sebelumnya juga ya. Tanggal 31 Maret tahun 2006 sebelumnya ya sudah kita edukasi jangan sampai akhir Maret ya. Tapi tetap juga pas akhir Maret full yang melaporkan. Jadi terjadi sedikit error sistem lah, tapi tidak begitu lama ya. Jadi itu kita bisa atasi sehingga lancar lagi untuk pelaporan SPT tahunan. Itu tidak ada kendala pada tanggal. Masih bisa terhandle semua ya, ya, masih Pak? kita. Oke, saya sekarang mau fokus ke menu pembayaran. Pembayaran. Wah, ini yang belum terbahas nih dari minggu-minggu Iya. lalu. Benar. Sebenarnya kalau Kak, fungsi utama menu pembayaran di Cortex itu apa Kak? Pastinya memudahkan dong Kak. Kalau dulu kan kita taunya pembayaran itu terpisah dari pelaporan. Kayak yang tadi disebutkan sama Bang Jendri juga, kalau sekarang semuanya satu pintu. Ada fitur baru namanya deposit Kak. Jadi deposit ini wajib pajak bisa membayarkan dulu depositnya, kemudian nanti dari deposit ini dipindahkan ke jenis pajak apa yang mau dibayarkan. Tapi deposit di sini nggak sama dengan deposito loh Kak. Karena Kan kita masukin bukan dia sejumlah uang. kayak apa ya, kayak OVO, kayak GoPay. Jadi dia penampungan dana sementara sebelum dipindahkan ke jenis pajak yang mau dibayarkan gitu Kak. Karena kemarin ada wajib pajak tuh, kawan pajak nanya Kak, kalau saya bikin deposit dapat bunga nggak Bu? Gitu. Jadi mikirnya masih deposito Kayak bank. gitu. Iya. Padahal enggak. Jadi kawan pajak mungkin bisa kita edukasi kalau deposit di sini itu hanya wadah sementara sebelum kita pindahkan ke pembayaran yang sebenarnya. Tapi Kak nggak usah khawatir. Jadi kan apa harus dari deposit dulu baru boleh digeser? Enggak Kak Feb. Jadi kalau misalnya wajib pajak itu mau buat billing secara konvensional masih tetap bisa dari menu pembayaran ini, terus nanti pilih pembuatan kode billing secara mandiri Kak Feb. Oh, itu via apa ya Kak? Memasukin dananya? Maksudnya virtual account gitu ya? Kalau kita sih pakai MPN, modul penerima negara, tapi itu bisa diakses atau bisa dibayarkan melalui kantor pos, bank persepsi, kemudian M-banking juga bisa Kak. Iya, tapi dia bukan kayak virtual account, dia pakai MPN, modul penerima negara, terus nanti dia pajak, BNPB, cukai. Gitu. Itu rumahnya lagi. Karena kan ada rumahnya yang banyak. Gitu dia Kak Feb. Nah, kalau kode billing, seberapa penting kode billing ini Kak? Penting sekali karena kan kalau kode billing ini salah input,
pastinya dia nggak valid nih Kak Feb. Tapi nggak usah khawatir nih kawan pajak, kalau dulu kan Kak Feb untuk yang berkaitan SPT itu kan kita manual buat billingnya. SPT masa, SPT tahunan itu kita manual, kita ketik jenis pajaknya. Kalau dari Cortex ini nggak usah khawatir lagi error-error seperti itu atau kesalahan jenis pajak sudah sangat minim, karena untuk yang berkaitan dengan SPT Kak Feb dia itu akan di-generate oleh sistem. Kecuali pembuatan billing secara mandiri mungkin untuk tagihan pajak atau mungkin bahkan tagihan pajak juga kita udah ada kok langsung. Kalau dia punya tagihan pajak kita boleh checklist tagihan mana yang mau kita terbitkan billing, dia langsung terbit gitu. Jadi billing ini sangat-sangat penting, tetapi kawan pajak nggak usah khawatir lagi, pembuatannya sudah sangat mudah Kak Feb, dan untuk jenis pajak yang berkaitan dengan SPT itu di-generate langsung oleh sistem. Jadi kesalahan pembayaran itu sudah sangat minim Kak Feb. Udah bisa Gitu. diminimalisir pakai Cortex. Bener. Kalau udah di-generate kode billing, berapa lama masa berlakunya Bang? Itu 7 hari. Iya, 7 hari, sehingga ketika kita misalnya gini, kita mau lapor SPT, gitu ya, kita mau lapor SPT, kemudian ketika lapor ada nilai kurang bayar, nah kemudian nilai kurang bayarnya itu kita klik, kurang bayarnya mau diambil dari mana? Ada 2 pilihan, pertama itu create billing, membuat billing sehingga ada kode 16 angka, kemudian yang kedua yaitu kita ambil dari deposit. Ya, jadi kalau misalnya uangnya terpenuhi, di depositnya ada, nah maka selesai. Nah kalau misalnya tercreate billing, mau nggak mau kita harus melakukan pembayaran. Pembayaran tadi seperti Oka bilang bisa melalui melalui ATM, melalui M-Banking, melalui kantor pos, gitu kan, berbagai sarana, melalui bank juga langsung bisa. Jadi ketika kita tidak melakukan pembayaran tadi, ya selama masa 7 tadi, maka datanya atau SPT-nya tadi akan balik lagi ke draft SPT-nya. Atau misalnya kita mau bayar credit billing untuk deposit, maka depositnya tadi nggak akan bertambah, gitu kan. Kemudian billing tadi akan hilang, gitu. Oh, jadi kalau misalnya udah kadaluarsa, Ya. kita harus bikin baru lagi kalau Benar, iya. Oke, masih banyak soal pertanyaan Iya. soal kode billing, tapi Iya. kita jeda sejenak ya, Pak, Abang, Iya. dan Kakak. Kita akan jeda sejenak, bicara uang kita akan segera kembali setelah yang berikut ini. Bicara uang kita, dan saat ini kami masih terus mengupas mengenai menu pembayaran di Cortex. Berarti tadi kalau misalnya sudah ada kode billing kemudian lewat 7 hari balik jadi draft, dan kita kalau mau lanjut terpaksa bikin kode billing yang baru. Iya. Gitu. Nah, Iya. kalau misalnya nih, Bang, kita salah input atau misalnya salah bayar
Iya. misalnya. Itu gimana? Kan udah terinput gitu, gimana? Udah terbayarkan gitu Iya, ya, Kak? terbayarkan. iya, iya. Nah ini kan kalau misalnya salah gitu kan, awam ya, apa namanya, lumrah gitu ya, Atau misalnya lumrah. salah jenis pajak gitu Salah mungkin jenis bisa Ya, pajak. jadi, Kak. wajar. Jadi sebenarnya kalau salah jenis pajak itu agak ini Kecil kemungkinan. kecil kemungkinan. Sudah kecil. Kenapa? Ketika kita mau lapor SPT pasal 21 akan terkrit langsung itu di PPh pasal 21. Gitu kan. Cuman kalau misalnya kita salah masa juga itu agak kecil kemungkinan. Tapi masih ada kesalahan mungkin yang bersifat kondisi yang dilakukan oleh wajib pajak. Nah, itu bisa dilakukan pemindah bukuan, tapi terbatas. Tidak semua pembayaran itu bisa dilakukan pemindah bukuan, sehingga wajib pajak tidak perlu datang ke kantor untuk melakukan pemindah bukuan. Tinggal buka Kortex. Nah, bayarnya yang mana? Gitu kan? Yang mana tadi bukti bayarnya udah ada sebenarnya di data kita, di Kortex kita pilih, kemudian mau dipindah bukuan kemana? Gitu, Kak Pepe. Apa yang bisa dipindah bukuan, mana yang nggak bisa, Bang? Contohnya apa? Jadi kalau yang mau dipindah bukukan itu sekarang itu nggak semua, Kak. Ya. Karena kan mungkin yang berkaitan dengan SPT masa, SPT tahunan itu kan sudah generic system, jadi kecil Ya. sekali kemungkinan itu salah. Yang boleh itu berdasarkan pasal 109 di PMK 81 2024. Mungkin kawan pajak mau tahu nih cari dasar hukumnya gitu. Itu hanya ada 4 tuh, Kak, sekarang. Apa aja, Kak? Deposit pajak yang tadi kita omongin. Kemudian yang kedua itu yang berkaitan dengan pembayaran pengalihan tanah bangunan. Tapi ini boleh di PBK-kan kalau surat keterangan validasinya belum terbit. Kalau sudah terbit nggak boleh, dia harus ajukan pembatalan surat keterangan validasi, barulah ini bisa nanti diminta PBK gitu. Kemudian ada yang ketiga itu penyetoran bea meterai. Sama kayak validasi tadi, bea meterai yang belum digunakan nih, Kak. Dan yang terakhir itu ada untuk pembayaran yang lebih besar dari utang pajaknya. Tapi kembali lagi yang di terakhir ini yang lebih besar dari pajak yang terutang itu ada klausul-klausul khususnya. Gitu. Jadi nggak semua juga yang lebih besar pajak terutangnya itu dibayarkan, nggak semua bisa PBK. Dia ada beberapa jenis kayak misalnya SSP yang dipersamakan dengan faktur pajak yang itu nggak bisa dikreditkan, itu nggak boleh PBK. Tapi jangan khawatir nih, Kak Afeb, bukan berarti uangnya itu langsung diambil sama negara, enggak. Tetap bisa dikembalikan, tetapi beda kanal doang. Kanalnya itu kita sebutnya, orang sering bilang sekarang itu PSTT gitu, pembayaran yang seharusnya tidak terutang. Itu juga bisa dilihat di pasal 122 di PMK yang sama. Jadi mungkin kawan pajak mau kulik-kulik PMK-nya boleh, silahkan, Kak Kalau Feb. penasaran gitu ya? Penasaran, iya. Kan masih zaman sekarang Gen Z kritis loh, Kak Feb. Iya, betul. Gitu. Apa dasar hukumnya? Iya, benar sekali. Nah, kalau kode billing ini bisa bikin beberapa nggak, Bang? Kode billing bisa dibuat beberapa ya, tergantung pasalnya kan. Tergantung. Kalau misalnya contoh deposit 41161818100 gitu kan. Kemudian pembayaran tadi yang bea materai itu beda-beda, tergantung. beda kode Nanti billing, kan? ketika kita mau create billing secara manual tadi, nah ya secara manual di Kortex itu akan ada menu-menu yang kita bisa scroll down. Mau pasal berapa yang mau kita lakukan pembayaran. Mau misalnya deposit tadi langsung otomatis dia nanti membentuk tercreate billingnya. Jadi pasalnya udah jelas, terus KAP, KJP-nya sudah jelas, kode akun pajak dan kode jenis pajaknya sudah jelas. Jadi kita tinggal hanya menyetorkan saja. Tapi Gitu. mungkin yang maksud Kak Febi yang berkaitan dengan tagihan pajak nih. Iya, mungkin Jadi dia mau mungkin beberapa, iya, bisa nggak langsung Bisa, jadi yang ini belum dibayar mungkin masih bisa bikin lagi kalau dia satu masa, satu jenis pajak itu bisa, Kak. Contohnya surat tagihan pajak. Misalnya si wajib pajak tuh punya beberapa surat tagihan pajak. Misalnya kita bilang 10 dengan total pembayaran kita bilang 5 juta. Tapi ternyata dana yang tersedia hanya 3 juta misalnya. Dia boleh pilih nih, Kak. Misalnya dari 10 STP ini berapa dia mau bayarkan dulu, itu boleh. Atau dia ngerasa, oh saya mau pembukuan saya, administratif saya lebih rapi. Saya mau billing 1 STP, 1 billing. Itu juga boleh, Kak Fer. Jadi disesuaikan lagi sama kondisi dan kebutuhan wajib pajaknya. Gitu. Artinya Pak sebenarnya sudah sangat memudahkan sekali si Kortex ini ya. Iya, Masa semua bisa kita akses dari rumah sebenarnya ya, Pak. Iya. Iya. Jadi ke depan nanti kalau terus ini kita laksanakan aplikasi Kortex ini, wajib pajak juga punya aplikasi untuk ke kantor pajak. Jadi mereka melakukan pajak itu nggak perlu ke kantor pajak lagi. Kita juga tidak perlu menyurati wajib pajak lagi. Nanti
kayak sistem WA, ya kan, kita kirim pesan mereka balas, ya kan ya. Nah, jadi itulah ke depan mempermudah wajib pajak tidak perlu ke kantor lagi untuk melakukan pajaknya. Kita juga tidak perlu lagi mengantar surat melalui pos ya. Nah, kita melalui sistem aja, aplikasi itu yang saya sampaikan tadi, sistem WA itu. Nah, jadi itu yang perlu kita sampaikan, bahwa ini merupakan suatu aplikasi yang memudahkan sebenarnya. Memang sesuatu yang baru sih, wajar ya, kita baru tahu, baru kenal, apalagi masa transisi ya itu perlu kita memang terus mengulang, akhirnya memudahkan dalam proses kedepannya. Begitu Bu Fedi. Sosialisasinya susah nggak sih Pak? Khususnya kan kalau dengar tadi kan menunya ada ini, ada pasal ini, maksudnya masyarakat yang mungkin tidak terlalu pendidikannya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu akrab dengan teknologi kan, apakah mereka bingung gitu melihat banyaknya pilihan menu? Nah, sosialisasinya susah nggak sih Pak selama ini? Kan mungkin beda wilayah, beda masyarakat nih ya Pak. Yang terjadi di Sumut 2 gimana Pak? Kalau di Sumut 2, kalau kita lihat ini, buktinya kita masuk peringkat ke-8 dari seluruh Indonesia. Sukses itu Pak. Sukses ya, dari 34 kanwil ya kita ranking ke-8. Berarti masyarakat kita kayaknya sangat antusias, penasaran bagaimana sih Kortek itu ya. Kita juga mengedukasinya pun sangat detail ya, sehingga mereka sangat terbantu. Ya, apalagi kita membuka setiap hari, bahkan Sabtu Minggu kita buka. Ya, itu yang terus kita apresiasi ya, untuk kita di Kanwil Sumut 1, Sumut 2 ya sangat-sangat masyarakatnya antusias untuk mau mengetahui tentang aplikasi Kortek ini ke depan. Terbukti dengan angka 80% lebih tadi itu ya. Iya. Capaian target. Betul Bu Feby. Oke. Nah, berarti tadi pembayaran sudah. Nah, pemindah bukuan, ada syaratnya nggak Bang? Jika seorang wajib pajak mau mengajukan gitu ya. Syarat utamanya apa? Kalau syarat itu yang pasti datanya ada di Kortex. Nah, ketika kita ada datanya, kita klik, ya udah tinggal dilakukan pemindah bukuan, selesai. Ya, jadi kita login ke Kortex, kemudian ambil dari pembayaran tadi, kemudian pemindah bukuan, nanti akan dapat data pembayaran. Kita pilih mana yang mau kita pindah bukukan, kemudian nanti akan otomatis akan terpindah. Tapi tetap misalnya butuh waktu ya, ditunggu saja. Mungkin harus ada penelitian yang dilakukan oleh KPP gitu ya. Estimasinya berapa lama sih, atau tergantung case? Tergantung case-nya gitu ya. Jadi silakan Bapak Ibu juga wajib pajak itu berdiskusi dengan para penyuluhnya yang ada di Kanwil ataupun yang ada di KPP gitu kan, dengan prosedur seperti ini. Tapi biasanya kalau misalnya udah melakukan sekali pemindah bukuan, akan cepet tuh melakukan pemindah bukuannya. Kalau dulu kan itu ada jangka waktunya, mungkin 30 hari gitu ya. Nah, ini untuk pemindah bukuan yang seperti ini dengan metode Kortex akan lebih cepat gitu. Tapi tetap butuh penelitian. Kenapa? Sistem aja bisa salah gitu kan. Nah, ini tetap kita butuh panduan. Kita tetap harus monitoring kebenaran datanya. Nah, takutnya nanti kan ada permasalahan, itu bisa hasil akhirnya nanti bisa ditolak atau diterima gitu Kak Pep. Semua fitur-fitur ini udah dipakai nggak sih, udah dimanfaatkan oleh wajib pajak nggak sih Kak sebenarnya? Kan udah sebenarnya dong, lengkap banget ini. Lengkap. Jadi memang kan Kortex itu sudah bisa dipakai per Januari 2025 tuh Kak. Tapi mungkin yang paling banyak menggunakan itu mungkin WP Badan. Karena kan mereka setiap bulan nih, apalagi yang PKP ya. Kalau untuk orang pribadi mungkin menggunakannya ya dikit-dikit untuk SPT tahunan. Kalau PBK sih sejauh ini banyak yang udah pakai. Tapi kalau untuk orang pribadi mungkin jarang dipakainya gitu. Kecuali mungkin dia jual tanah, dia lebih nggak semua lah Kak yang menggunakan PBK ini. Karena di Kortex juga udah jarang kan kesalahan itu terjadi. Tapi mungkin ada pertanyaan kayak gini, gimana kalau dulu pembayarannya sebelum era Kortex Kak? Tapi dia baru sadar ngehnya sekarang, oh ini kayaknya salah, ini saya harusnya ajukan pemindah bukuan nih gitu. Apakah itu bisa dilakukan di Kortex? Seringnya orang nanya kayak gitu, itu bisa Kak. Oh banyak kasus yang gitu ya Kak? Maksudnya baru sadarnya setelah? Ada aja pasti, iya ada aja. Atau mungkin dia melakukan pengalihannya tahun berapa,
sudah dibayarkan, ternyata menurut BPN bukan tanggal segitu transaksinya, itu kan harus dilakukan TBK tuh Kak gitu. Dan itu terjadinya sebelum Cortex billingnya, itu tetap bisa kok dilakukan di Cortex. Jadi sama kayak yang tadi disebutkan Bang Jendri, selama datanya ada, selama datanya tersedia di Cortex, itu bisa kita lakukan. Berarti nggak perlu ada berkas-berkas tambahan yang harus kita input lagi ya? Enggak lagi. Dan Enggak kalaupun lagi. misalnya ada Kak, biasanya itu kan diupload juga di Cortex-nya berupa PDF. Jadi nggak mesti kayak zaman dulu berkas itu semuanya hard copy, kopiannya banyak-banyak. Kita udah cinta lingkungan Kak. DJP udah cinta Mengurangi. lingkungan. Paperless. Paperless, benar gitu Kak Feb. Nah kalau misalnya itu pemindah bukuan, restitusi pajak. Nah mungkin ada juga kawan pajak yang masih bingung nih dengan istilah restitusi pajak. Siapa nih yang mau bantu saya nih menjelaskan Gimana nih, secara Bang Jen? sederhana aja Bang. Iya. Jadi gini, wajib pajak itu kan punya hak dan kewajiban. Salah satu haknya adalah menerima restitusi. Kapan peristiwa restitusi terjadi? Misalnya kita membayar pajaknya tadi dengan mekanisme yang ada di Cortex salah gitu kan. Yang seharusnya dibayar sekian, dibayar ke pasal ini, rupanya terbayar ke sini. Atau misalnya membuat salah membuat ini kodenya ketika melakukan pembetulan gitu kan. Nah, salah nama gitu kan. Kan bisa ada beberapa wajib pajak yang tidak mengerti, kemudian kita misalnya dibantu buat notaris misalnya kan, buat kode billingnya ternyata salah. Harusnya gitu kan? billingnya atas nama penjual dibikin pembeli nicknya, kan bisa terjadi. Nah, atas kesalahan itu yang kejadian itu tidak bisa dipindah bukukan, tapi istilahnya di restitusi. Apa tadi pengembalian yang seharusnya tidak terutang. Jadi itu bisa dikembalikan kepada wajib pajak. Nah, nanti tinggal kita cantumin nomor rekeningnya, kita ajukan mana yang mau di PYSTT tadi. Nah, nanti dengan jangka waktu berapa lama itu dananya akan balik ke rekening. Berarti harus si wajib pajak yang mengajukan ya Bang? Iya. Iya. Harus yang datanya ada di billing. Iya. Jadi kalau wajib pajaknya tidak sadar ada kesalahan, ya nggak akan sebaiknya diproses. Pasti sadar. Kan duit. Karena nanti suatu waktu misalnya di data gitu kan terjadi pengalihan. Nah, itu kan ada penelitian oleh BPN misalnya, Kementerian ATR BPN. Nah, ternyata salah. Baru dapat nih, Pak ini seharusnya atas nama si ini, kenapa nama si ini? Nah, berarti ini ditolak nih oleh BPN. Nah, wajib pajak itu akan melakukan pembayaran lagi. Kemudian yang lama tadi itu minta uang balik, gitu ya. Cuman harus ada mekanismenya, gitu. Jadi nggak serta-merta. Kenapa? Dana tersebut sudah masuk ke kas negara, gitu kan? Sudah masuk kas, tetap harus ada mekanisme untuk mengembalikannya kepada wajib pajak. Walaupun itu tetap hak wajib pajak. Lama nggak Bang prosesnya sampai kembali dana? 3 bulan maksimal harusnya. 3 bulan maksimal. Tapi nggak sampai segitu juga. Lihat load kerja juga. Ya. Oke, kita hold lagi Bang. Pemirsa, kita akan jeda sejenak, bicara uang kita akan kembali sesaat lagi. Ini nextnya kita bersama kami di Bicara Uang Kita dan kita masih terus menggali terkait dengan Cortex. Kita sudah membahas mengenai pembayaran, pemindah bukuan, restitusi. Masih ada pertanyaan saya nih, Bang. Restitusi, apakah semua wajib pajak bisa mengajukan restitusi? Selama wajib pajak merasa gitu ya. Merasa misalnya ada
yang harus dikembalikan dari dananya, misalnya SPT-nya lebih bayar. Pajak yang seharusnya terutang, yang harus dibayar wajib pajak itu adalah 500. Tapi sudah dilakukan pemotongan oleh para pemberi penghasilan, misalnya dari PTA, PTB gitu kan, 750. Sehingga dana yang 250 itu hak wajib pajak. Wajib pajak boleh meminta kembali. Jadi siapa saja yang merasa gitu ya, kelebihan pembayaran pajak boleh untuk mengajukan restitusi. Apakah semua pengajuan pasti disetujui nggak Pak? Tidak dong. Mungkin kesempatan. PBK aja pakai Iya. penelitian Kak, Iya. apalagi restitusi. Dia kan sifatnya Iya. sensitif Kak, gitu. Karena kalau sempat dikembalikan dan kami terlambat mengembalikannya itu bisa kena imbalan bunga kan. Oh, Jadi si- dia si benar-benar wajib pajaknya dapat imbalan kalau ya? yes, dapat bunga dia dari keterlambatan kami. Jadi karena sensitif itu dia perlu penelitian yang sangat-sangat ketat juga pastinya gitu Kak. Benar. Itu mungkin ada resiko pemeriksaan gitu nggak Pak? Maksudnya betul-betul di gimana pemeriksaannya gimana? Atau mungkin ada syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya itu bisa disetujui? Ah, itu tergantung. Ya tergantung karena kan tadi kan ketika dana dikembalikan itu tetap menjadi perhatian kita, maka diteliti benar enggak gitu ya, benar enggak dana yang diminta tadi, pengembalian dana tadi benar enggak angkanya, kemudian kita lihat substansinya gitu kan. Nah kalau misalnya benar ya sudah diserahkan dikembalikan, tapi tetap akan menjadi perhatian. Bisa saja kemungkinan itu tetap ada. Tapi kalau misalnya kan ada jangka waktunya, ada batas ininya. Misalnya prioritas, misalnya yang di angka sekian miliar gitu kan, yang dalam jumlah besar. Nah itu kan nggak, kalau dia pengembalian pendahuluan kan cuman berbatas waktu, dalam jangka waktu 15 hari harus dikembalikan. Nah itu kan nggak akan susah untuk memahami semua aspek perpajakan ya dari kepatuhan wajib pajak. Maka butuh penelitian lanjutan, mungkin dalam mekanisme pemeriksaan gitu. Tetap saja Bisa. Pernah nggak ada case yang misalnya udah dikembalikan tapi Tata diperiksa kemudian Bisa. salah nih? Bisa. Tata Bisa. dikembalikan. wajib Post pajak, ya post audit wajib pajak kan bisa aja Post melakukan kesalahan. Iya, cara baca kita terhadap aturan kan perlu kita pahami, makanya tetap harus berdiskusi dengan atau ketika membaca aturan itu perlu dipahami lebih lanjut ya, esensinya apa, terus kemudian prakteknya seperti apa sehingga nggak salah dalam aplikasinya gitu dia Kak Febi. Syarat-syaratnya apa sih Kak untuk mengajukan? Syarat restitusi. Sejauh Ada ini dokumen yang sih perlu kalau disertakan? dokumen sih nggak ada. Kembali lagi Cortex ini memang paperless Kak. Jadi minim dokumen, semua data udah ada di Cortex. Yang paling utama itu pastikan sudah mencantumkan nomor rekeningnya di Cortexnya. Benar. Karena kalau nanti ada pengembalian dana ternyata nomor rekeningnya nggak ada kan terhambat di pencairan dananya gitu Kak Feb. Iya. Jadi sebenarnya nggak ada, selama data yang di dalam Cortexnya udah lengkap, oke. Sudah diperiksa juga Iya. oke. Benar. Kalaupun memang nanti suatu saat mungkin pas penelitian si penelitinya membutuhkan dokumen lebih lanjut pasti akan menghubungi WP-nya Kak. Gitu. Gitu. Oke. Jadi saya rasa cukup jelas ya masalah restitusi Iya, ini, wajib iya. pajak udah ngerti dan sekali lagi sangat mudah Iya. lewat Cortex ya Pak sebenarnya ya. Siap. Nah, ada juga pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Ini ada yang menanyakan soal DTP PDAM. Nah, Oke. boleh dijelasin Kak, ini istilah apa ini lagi Jadi DTP kalau ini? DTP PDAM itu sebenarnya kan pajaknya ditanggung pemerintah, tapi untuk pengelola PDAM aja Kak. Jadi wajib pajak itu nggak usah khawatir, nggak usah dipikirin ini apa, nggak usah larut-larut. Itu khusus insentif yang diberikan pemerintah, fasilitas yang diberikan pemerintah untuk pengelola PDAM. Jadi PDAM itu bisa mengelola air lebih fokus lagi, nggak usah lagi mikirin pajaknya karena sudah ditanggung pemerintah. Untuk wajib pajak di luar pengelola PDAM nggak perlu musingin ini Kak, boleh diabaikan. Oh, jadi ini khusus untuk pengelola. PDAM, PDAM aja ya? bener. Oke. Oke. Jadi mungkin itu banyak yang bertanya gitu kan Iya, Kak. Ada benar. lagi nih pertanyaan, saya coba lihat lagi ya, ini netizen kita banyak yang bertanya nih Kak. Iya, gimana tuh Kak? Soal tadi Kak, mungkin bisa jelasin lagi Kak soal imbalan bunga tadi. Mm-mm. Imbalan bunga kalau kita terlambat
lewat dari limit waktu atau seperti apa Kak yang kita bisa dapat? Kalau imbalan bunga mungkin boleh Bang Jendri Bang Jendri nih. Iya. Berhubungan dengan Jadi bunga gini ya? tadi imbalan bunga itu terjadi kapan, gitu kan? Jadi masa restitusi misalnya harus kita kembalikan dalam 30 hari. Ternyata DJP lalai mungkin ya atau kelewatan sehingga wajib pajak berhak untuk menerima imbalan bunga. Besarnya seberapa Bang? Besarnya tergantung dari uplift factor. Jadi kalau di pasca Undang-Undang Cipta Kerja itu istilahnya uplift factor. Jadi tiap bulan itu berubah-ubah. Tiap bulan ada KMK-nya tersendiri sehingga dari situ kita bisa dapat berapa persen bunganya. Kalau dulu 2%. Oh itu dari angka yang diajukan ya? Iya, dari angka yang diajukan. Nah, misalnya tadi DJP terlambat, maka kita berhak untuk mendapatkan imbalan bunga sebesar uplift factor kali maksimal dia 24 bulan gitu. Jadi ya kalau misalnya lumayan juga. Mudah-mudahan DJP-nya lama. Oh enggak gitu ya. Oke. Iya. Pak Daniel, Bang Jendri, Kak Oka, ini karena waktunya udah cukup terbatas gitu ya. Mungkin Pak Daniel bisa kasih penutup, menyimpulkan pembicaraan kita hari ini sekaligus menghimbau lagi nih Pak kawan pajak kita untuk memanfaatkan sisa waktu. Silakan Pak Daniel. Terima kasih Bu Feby. Dalam hal pelaksanaan pelaporan SPT tahunan khususnya orang pribadi dan badan ya, kita terus menghimbau, terus mengedukasi kepada kawan pajak untuk melaporkan SPT tahunan yang bagi yang belum melaporkan SPT tahunan. Dan kita melayani setiap hari ya, dari hari Senin sampai Minggu ya, bahkan Sabtu Minggu kita buka itu. Jadi kita berharap supaya dalam hal ini kita taat pajak ya, pajak kuat Indonesia maju ya, itu yang perlu kita sampaikan. Dalam pelaksanaannya juga kita terus mengedukasi ya, kita terus memberikan penjelasan secara detail bagaimana pengisian Kortek. Ke depan nanti sangat memudahkan dalam proses melaksanakan aplikasi Kortek bagi kantor pajak maupun bagi wajib pajak sendiri. Tadi saya sudah jelaskan bahwa untuk pelaporan pajaknya itu seperti kita melaporkan WA ya, aplikasi by aplikasi gitu. Sehingga ke depan kita tidak perlu lagi kita mengirim surat lagi ke wajib pajak hanya menerima langsung di aplikasinya sendiri-sendiri ya. Sehingga ke depan kita menghemat juga kertas, kemudian waktu, biaya pengiriman surat-suratnya ya. Itu yang perlu kita ketahui ke depannya. Jadi sekali lagi kita berharap pada kawan pajak supaya kita terus mengingatkan pada teman-teman yang mungkin masih belum melaporkan SPT tahunannya ya, baik orang pribadi maupun badan ya. Tolong bantu teman-teman yang sudah melaporkan ya, supaya bisa semua itu bisa betul-betul terlaksana dalam hal pelaksanaan Kortek ini. Dan tidak ada lagi alasan bahwa susahlah, payahlah ya, karena kita sudah membuka pelayanan dari Senin sampai Minggu ya untuk melayani wajib pajak. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali sudah hadir dan berbagi di sini Pak Daniel, Bang Jendri, Kak Oka sudah mengupas tuntas mengenai Kortex. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat bagi kawan pajak yang ada di rumah. Siap. Dan pemirsa, demikianlah bicara uang kita untuk edisi hari ini. Saya Feby Grace Huta-Julu mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan kewajiban kita dengan sangat dipermudah melalui Kortex. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.